Nonis mencoba puasa. Dan apakah Nonis yang satu ini akan berhasil? Hari diawali dengan sahur, anjay. Ini jam 4.19, gue udah mulai makan. Dan jujur awalnya gue mikir gue udah telat, tapi ya udah gue gas aja gitu. Tapi ayo kita makan, Cek. Gak boleh, adik-adik aku bilang. Kalau mau buka puasa bersama harus nunggu yang muslim buka puasa. Nah pas itu jamnya itu tinggal kayak setengah jam lagi tuh buka puasa. Tapi ternyata di mana-mana lagi rame banget wartajil antara yang puasa sama non-Islam, guys. Dan sumpah gue gak tau kenapa sama tren wartajil ini tuh bener-bener bikin hati adem dan lucu, ngerasa deket aja kita satu sama lainnya. Yes. Oh, that's nice. Cheers. На здоровье. Russian. It's nice, man. It's nice. Yeah. Tastes like coconut. Hai, selamat datang dan kembali di channel Foxtel. Hari ini kita akan menceritakan bagaimana orang dari luar yang terasa benar-benar tersentuh saat menyaksikan suasana Ramadan di Indonesia. Ia datang dengan rasa penasaran. Mungkin ia mengira Ramadan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Namun yang ia lihat jauh lebih dalam dari itu. Di tengah hiruk-pikuk kota, di antara azan yang menggema dan lampu-lampu Ramadan yang menyala, ia menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Non-muslim yang ikut berpuasa. Teman berbeda keyakinan yang memilih menahan diri sebagai bentuk penghormatan. Dan disitulah ia mulai terdiam. Karena Ramadan di Indonesia ternyata berbicara tentang kemanusiaan. kenapa ya tahun ini non-Islam itu sibuk banget ngerayain Ramadan. Tahun ini adikku Vina Wibu itu merayakan buka puasa pertama kali. Cek, kenapa sih kita yang Kristen itu tidak pernah buka puasa? Coba ulangi pertanyaan kamu. Cek, kenapa kita yang Kristen ini nggak pernah diajak buka puasa? Sekarang coba pakai otak. Akhirnya karena adikku si Vina Wibu ini sedih, mama dan karyawan restoran ini akhirnya mengajak adik-adikku tuh bukber. Asyik kita buka puasa. Kata Vina. Lalu datang. Ayo kita makan, Cek. Nggak boleh adik-adik, aku bilang. Kalau mau buka puasa bersama harus nunggu yang muslim buka puasa. Nah pas itu jamnya itu tinggal kayak setengah jam lagi tuh buka puasa. Tapi ternyata warungnya mamaku tuh hari itu ramai. Jadi mereka itu menunggu sejam setelah buka puasa. Lapar kita makan, kata mereka. Terus aku bilang, ini yang muslim masih kuat kok, mereka masak-masak di dapur. Masa kamu kalah sama yang muslim? Kamu kan gak puasa, tahanlah 2 jam. Sejam berjalan mereka tuh kayak sakau gitu loh. Aku tuh bingung, kok yang puasa tuh yang Islam, yang sakau itu non-Islam? Udah makan siang loh mereka. Nah terus akhirnya karyawan-karyawan restoran mamaku tuh kan sudah selesai masak. Datanglah kita buka bersama. Adikku yang Vina akhirnya excited kan, kita makan. Ini bedanya sama makan bareng apa, Cik? Ya namanya kita Kristen, mereka Islam, yang buka kan harusnya mereka. Kita mah cuma makan. Oh kalau gitu aku tahu apa yang kurang. Aku diam ngeliatin dia bingung. Kamu ngapain? Aku izin sama yang di atas supaya bisa buka bareng. Permisi, saya boleh buka puasa ya. Tapi kalau buka iman ke pintu lain saya masih kurang mampu. Gitu, J. Harusnya aman lah ya. Sekarang kita buka puasa. Aku tidak punya cukup ilmu untuk mengajarinya, guys. Jangan berekspektasi padaku. Takjil gratis Indonesia di Jepang menyala dan diincar nonis. Telepon, timus, talam, lapis Surabaya, sate, rendang, dan sederet makanan Indonesia lainnya umumnya selalu dibanjiri umat manusia di Jepang. Selain didatangi oleh orang Jepang yang sudah muslim maupun orang Jepang yang penasaran dengan Islam maupun makanan Indonesia, tak jarang nonis mancanegara seperti Cina, Korea, Hong Kong, Singapura, dan lainnya juga datang ke takjil di Jepang. Bersama di masjid-masjid Jepang biasanya menyajikan menu mancanegara bergiliran seperti Uzbekistan, Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, Tajikistan, dan tidak ketinggalan Indonesia. Pokoknya Ramadan adalah ajang mencicipi makanan negara lain secara gratis. Salah satu takjil teramai biasanya adalah takjil yang giliran menu makanan Indonesia, seperti acara yang diadakan oleh KMII setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Siang harinya diadakan pesantren kilat TK sampai SMP bertabur materi dan hadiah yang dilanjutkan dengan tablik akbar untuk orang tua. Anak-anak yang masih kecil pun dapat bermain dengan aman di halaman luar yang luas selama orang tua mengikuti acara. Bonus lainnya, kamu juga bisa beli aneka makanan Indonesia seperti pempek, cireng, cilok, combro, bandeng, camilan ke ibu-ibu Indonesia yang berjualan di sana. Gimana? Kamu mau coba datang ke bukber Indonesia di Jepang? How would you like it? How would you describe the taste? I'm not exactly sure what it is, but it tastes like egg with some spring onion. What do you think of it? Really nice. How would you rate it from 1 to 10? Probably 8. I would give this a solid 8. This is So, a little spicy, yeah? but it's really nice together. The Yeah. sauce and the tempeh. Uh-huh. Yeah? That's really good. How would you rate it from 1 to 10? With the sauce, Uh-huh. I would say 8.5. But the spice is definitely better. Bye. Bye.
There stimmt noodles in it. Really nice. Wow. Like the crunchiness of the outside with the soft filling, it's a great combination. Okay. It's really refreshing. Refreshing. How would you guys rate it? I think an 8. Yeah, I would say 7.5. Membuatnya terpukau bukan hanya tradisinya, tetapi sikap masyarakatnya. Di kantor, rekan kerja non-muslim memilih untuk tidak makan di depan teman yang berpuasa. Di sekolah, anak-anak berbeda agama tetap bermain bersama sambil menunggu waktu berbuka. Tidak ada paksaan, tidak ada drama, hanya rasa saling menghormati yang tumbuh secara alami. Baginya, ini bukan sekadar toleransi yang tertulis di buku. Ini toleransi yang benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. Nonis Saat mencoba waktu puasa. berbuka Dan tiba, apakah Nonis yang satu ini suasana akan berubah berhasil? menjadi tenang dan hangat. Hari diawali dengan Meja-meja sahur, sederhana anjay. dipenuhi Ini jam takjil. 4.19, gue udah mulai Wajah-wajah makan. lelah Dan jujur berubah awalnya menjadi gue senyum mikir gue penuh udah telat, syukur. tapi ya udah gue Ia gas melihat aja gitu. bagaimana Tapi satu ternyata bulan masih ini bisa. mampu Nah waktu di menyatukan kantor begitu tadi gue banyak tuh mikir perbedaan. kayak nanti kan gue bakal Ramadan puasa ya. tidak Dan gue memisahkan, langsung mikir kayak justru makanan apa ya yang bisa mempertemukan. bikin gue Dan di kenyang saat lebih itulah lama gitu. dunia Dan mulai of terpukau. course gue langsung keinget Karena yang sama terlihat cemilan bukan sehat hanya yang biasanya ibadah, gue makan ini. Nah tetapi kalau udah ada ini persaudaraan gue yang pede tulus. banget sih puasa. Dan seperti Inilah biasa wajah gue selalu Ramadan di pilih dua Indonesia. varian ini, yang coklat Bulan yang sama mengajarkan tropical cranberries. empati, Nah yang varian kesabaran, tropical dan cranberries ini kebersamaan. wanginya tuh buah Saat banget dan perbedaan dia punya tidak potongan menjadi batas, cranberry-nya tuh banyak melainkan gitu loh. alasan Nah untuk kalau yang saling varian memahami. coklat ini tuh Dan rasanya menurut kayak kalian, brownies tapi versi apa hal sehat. paling Ini bisa gue menyentuh bilang dari suasana juara sih berbuka anaknya. puasa Dan di ini sahur Indonesia gue udah saat Ramadan? selesai. Abis itu gue Tulis mau pendapat langsung lanjut kalian di tidur. kolom Dan komentar. aktivitas selanjutnya adalah Sampai ke jumpa di cerita kantor. berikutnya. Ini baru jam Hanya di 9 Foxtel. lewat tapi gue udah kayak aus banget sih. Lebih ke air sih kalau puasa tuh kayak aus banget. Gue nggak bisa kalau misalnya bangun tidur terus nggak minum air tuh kayak. Tapi kita coba ya, wish milk. Tapi kalau soal makanan gue belum berasa lapar sih. Karena pas gue sahur tadi gue makan sojoy kan. Dan dikarenakan sojoy ini terbuat dari kedelai utuh, terus tinggi serat sama protein juga kan. Makanya bisa bantu gue kenyang lebih lama gitu. Mantap sekali. Nah kerjaan hari ini tuh sebenarnya nggak cuma di kantor doang. Karena gue harus ke tempat klien untuk syuting beberapa konten. Nah ini makin sore gue sebenarnya makin terbiasa sih. Kayak ayo dong lebih lama lagi puasanya. Nggak bercanda. Date lagi, sekarang udah jam 6 lebih. Sekarang udah jam 6 lebih 10. Jadi gue udah bisa minum. Segar. Sumpah air putih jadinya nikmat banget loh. Dan ini gue buka puasa dengan chicken namban sama takoyaki. Dan puasa kali ini gue nyatakan berhasil. Yeay. Gak kayak tahun lalu gue batal jam 4 sore. Sudah mulai go internasional, kini takjil gratis Masjid Jogokarian mulai dilirik warga negara asing, ikut antri. £1 for 4 iced dessert mixes. You ever tried ash shampoo? I don't know what is that. I'm sure you'll like it. This is what a lot of Muslims here in Indonesia have after they break a fast. Makasih, Bu. It's a good tip. That's it, yeah. Thank you. Ta-da. Thank you. So guys, the sun's gone down. We're going to meet the guests back at home and we're going to start the feast. Let's go. Ash shampoo. Man, I don't know. It's something that they make you in India that you see in Facebook videos. You know? Yes. Oh, that's nice. Cheers. На здоровье. Russian. It's nice, man. It's nice. Yeah. It's like coconut and milk. This is what Muslims drink to break a fast. Perfect. Not me, man. I break my fast with dates. With dates? Okay. That's like the #1 dish Muslims have, isn't it? Only dates. Dates and milk, probably. But dates is #1. You have Do you like it? I enjoy it. It's good. I would break my fast with it. Inak or dinak? Yeah, Inak. Saat waktu berbuka tiba, suasana berubah menjadi tenang dan hangat. Meja-meja sederhana dipenuhi takjil. Wajah-wajah lelah berubah menjadi senyum penuh syukur. Ia melihat bagaimana 1 bulan ini mampu menyatukan begitu banyak perbedaan. Ramadan tidak memisahkan, justru mempertemukan. Dan di saat itulah dunia mulai terpukau. Karena yang terlihat bukan hanya ibadah, tetapi persaudaraan yang tulus.
Ternyata di mana-mana lagi rame banget war takjil antara yang puasa sama non-Islam guys. Dan sumpah gua gak tahu kenapa sama tren war takjil ini tuh bener-bener bikin hati adem dan lucu, ngerasa deket aja kita satu sama lainnya. Kebetulan gue juga kerja di lingkungan yang memang Islamnya itu bisa dihitung jari, paling cuman 5% aja dari total semua karyawan. Tapi guys, kalau soal urusan takjil, mereka itu bener-bener yang paling terdepan. Nah kebetulan dari tahun 2022 gue sering banget nyari takjil bareng-bareng sama anak-anak, dan mereka yang paling semangat buat nyari guys. Terus pas azan maghrib kita makan barengan semuanya di kantor. Dan kalau dipikir-pikir, antusias teman-teman di kantor tuh bener-bener lucu banget. Jam 3 aja mereka itu udah nanya-nanya mau beli takjil kemana, padahal kita yang puasa aja masih belum tahu, belum kepikiran kayak gitu guys. Masya Allah, tabarakallah, pokoknya indah banget ya toleransi di Indonesia. Dan teman-teman non-muslim gue juga udah pada ngajakin bukber mau kapan guys. Malah kantor pun suka provide buka bersama yang notabene muslim bisa dihitung jari 3-6 orang mungkin. Dan selain yang Islam, teman-teman di kantor itu keyakinannya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini bener-bener definisi Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity. Mari kita pupuk bersama-sama kerukunan dan keragaman ini guys. Indonesia untuk kita semua. Ibu, selamat sore. Dia mau pilih buka puasa. Bungkus. Lauk aja, Bu. Yang mana? Saya ada cumi. Cumi ada. Oh, mantap. Oh, mantap ya. Ya. Oke, masuk. Ini apa? Ini telur. Wah, kikil. Nice. Oh, saya belum pernah makan ini. Ini mau satu coba. Ikan? Ikan. Oke, ikan bisa. Di sini harus kembali ke sini itu warung banyak makanan. Iya. Itu aja, Bu, pecel. Oke, plus kerupuk 62. Oke, mantap. Ada sambal Ibu? Ada. Ya, bisa sedikit sambal lagi. Sudah 4. Oke, makasih. Ya, makasih banyak. Iya, Bu. Beli apa? Banyak banget. Ini bisa simpan di dalam. Kalau di tas dulu, lah helmnya mana? Follow Mr. Suka. Inilah wajah Ramadan di Indonesia. Bulan yang mengajarkan empati, kesabaran, dan kebersamaan. Saat perbedaan tidak menjadi batas, melainkan alasan untuk saling memahami. Dan menurut kalian, apa hal paling menyentuh dari suasana berbuka puasa di Indonesia saat Ramadan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Foxtel.